Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita dari kelompok 7 ya, dari kelas A, sosiologi, mau ngadain belajar bareng gitu ya, atau istilahnya tutor sebaya lah, mengenai materi kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Sebelumnya, sini perkenalkan saya Idri Febria Dwi Aryani, beserta 4 orang anggota kelompok, ada Mana Siti Hudainah, Aib Syarif Hilmi, Devi Andriani, dan juga Desti. Di sini kita mau kayak belajar bareng tutor mengenai materi yang tadi saya disampaikan. Oke, untuk yang pertama mengenai manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial gitu. Nah, di sini aku mau minta tanggapan gitu dari teman-teman mengenai kalimat yang ada di layar teman-teman semua. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya atau mungkin pendapatnya mengenai manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial? Silakan. Boleh, Ndri? Iya, Mana? Boleh. Menurut aku, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Itu berarti manusia itu dia membutuhkan orang lain. Dia pasti membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Dia pasti memerlukan bantuan orang lain. Seperti itu, Ndri. Iya, benar banget sih apa yang dikatakan sama Mana. Jadi, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Karena manusia itu memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain gitu. Naluri manusia ini tuh selalu hidup dengan orang lain. Jadi, mereka itu tidak bisa hidup secara sendiri atau mandiri gitu. Mereka pasti bergantung kepada orang lain dan membutuhkan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kehidupan kelompok berdasarkan pandangan modern. Nah, di sini tuh ada 2 sudut pandang ya. Yang pertama itu manusia berkelompok karena emang sifat-sifat naluriah dari manusia itu sendiri. Nah, manusia itu memiliki sifat-sifat naluriah seperti yang pertama adalah rasa harga diri, yang kedua hasrat untuk patuh, yang ketiga hasrat meniru, yang keempat hasrat bergaul, yang kelima hasrat tolong-menolong dan bersimpati, kemudian yang keenam hasrat berjuang, dan yang terakhir itu hasrat memberitahukan dan sikap untuk menerima kesan. Nah, sifat-sifat naluriah dari manusia itu sendiri tuh menjadikan mereka itu harus hidup berkelompok gitu, tidak hidup secara mandiri atau secara individu. Kemudian selanjutnya yaitu keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, manusia itu berkelompok karena memang mereka itu memiliki keinginan dan juga kebutuhan gitu kan. Di sini tuh terdapat hierarki kebutuhan menurut Maslow. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu atau masih belum tahu gitu mengenai dari hierarki kebutuhan menurut Maslow. Apakah ada yang udah tahu gitu? Mungkin bisa sedikit bercerita atau gimana? Iya, belum tahu mungkin ya dari teman-teman. Oke, di sini aku mau ngasih tahu nih sama teman-teman kalau teori menurut hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5 hierarki. Dari hierarki yang pertama itu yaitu mengenai fisiologis. Hierarki fisiologis ini tuh di mana manusia itu memiliki kebutuhan seperti makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Kemudian untuk hierarki yang selanjutnya yaitu hierarki kebutuhan rasa aman. Nah, manusia itu pasti harus memiliki kebutuhan akan rasa amannya seperti keamanan, stabilitas, keteraturan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hierarki yang ketiga yaitu ada kebutuhan akan sosial, di mana kebutuhan akan sosial ini tuh seperti afeksi, relasi, keluarga. Nah, di sini tuh relasi dan keluarga itu kan seperti kebutuhan sosial yang emang sangat dibutuhkan oleh manusia gitu. Yang tadi kembali lagi ke yang pertama di mana manusia itu kan hidup secara berkelompok dan makhluk sosial lah dikatakan seperti itu. Jadi manusia pasti tentu saja harus memiliki relasi gitu atau kebutuhan secara sosial gitu. Kemudian untuk hierarki yang selanjutnya yaitu mengenai hierarki kebutuhan akan penghargaan, di mana kita sebagai manusia itu tentu
harus apa ya, memiliki kecukupan akan penghargaan dari orang lain, seperti misalkan atas pencapaian yang kita dapat, status dan tanggung jawab, reputasi dan lain-lain gitu. Kemudian yang hierarki yang paling atas gitu, yaitu mengenai aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri itu mencakup akan pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa tadi hierarki dari kebutuhan manusia itu ada 5, yang pertama fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain terlebih dulu atau dilanjut aja? Ya, oke, kita lanjut aja mungkin ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar manusia, reaksi, dan tindakan. Nah, di sini itu dalam memberikan reaksi terdapat kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian gitu dengan tindakan-tindakan orang lain. Nah, terdapat 2 hasrat atau keinginan pokok manusia, yaitu yang pertama mengenai keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Nah, ya tidak dapat dipungkiri bahwa memang kita sebagai manusia itu memiliki keinginan untuk menyatu dengan manusia yang lainnya gitu. Menyatu di sini tuh di sini kita memiliki keinginan untuk hidup berkelompok gitu. Nah, kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam dan sekelilingnya. Ya, kita kan sebagai manusia memiliki tempat tinggal gitu. Kita hidup di alam, kita hidup di lingkungan. Nah, tentu saja kita memiliki keinginan untuk bisa bersatu dengan alam yang kita tempati. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita tinggali, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai persyaratan untuk setiap himpunan manusia disebut kelompok sosial. Nah, di sini tuh kelompok atau himpunan manusia itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial karena memiliki di sini tuh kita memiliki persyaratan ya, mohon maaf berbelit-belit. Ya, persyaratan suatu himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, di sini tuh ada 5 syarat, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada sadar. Nah, sadar di sini tuh sadar yang kayak gimana sih? Jadi sadar di sini itu sadar bahwa dirinya itu adalah bagian dari kelompok gitu. Jadi kita sadar bahwa kita itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Nah, kalau kita sudah sadar akan diri kita sebagai bagian dari kelompok tersebut, nah itu tuh sudah menjadi syarat bahwa kelompok kita itu dikatakan sebagai kelompok sosial gitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Nah, adanya hubungan timbal balik ini tuh kenapa sih gitu perlu di dalam suatu kelompok? Karena memang kita kan harus apa ya, simbiosis mutualisme mungkin ya dikatakan seperti itu. Nah, jadi perlu adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok untuk kelompok tersebut tuh dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Jadi kita harus saling lah gitu di dalamnya. Tidak boleh ada individualisme, tidak boleh ada egoisme gitu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang dimiliki bersama. Nah, di sini tuh faktor yang dimiliki bersamanya itu seperti apa sih? Jadi maksudnya itu seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, dan musuh itu kita miliki bersama gitu. Kita sama memiliki nasib yang sama, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sehingga hubungan antar kelompok itu bertambah erat. Nah, di sini mungkin aku mau ngasih contoh sedikit ya teman-teman. Jadi contohnya itu aku nggak mau ngambil yang jauh-jauh karena di sini kita juga merupakan satu himpunan lah ya, kita satu kelompok sosial di mana kita diikat oleh satu ideologi yang sama, kita diikat oleh satu kepentingan yang sama, yaitu kita berada di pendidikan geografi gitu kan. Kita diikat oleh Himageo, kita diikat oleh himpunan mahasiswa geografi. Nah, di sini tuh kita memiliki kepentingan yang sama gitu, memiliki nasib yang sama dan ideologi yang sama. Nah, ketika kita sudah memiliki hal-hal tersebut, maka himpunan kita itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial gitu. Kemudian yang keempat itu berstruktur dan berperilaku. Nah, berstruktur dan berperilaku itu tuh perlu gitulah menjadi salah satu syarat suatu himpunan manusia disebut sebagai kelompok sosial. Karena apa? Karena suatu himpunan manusia yang tidak berstruktur dan tidak berperilaku itu
kayak gimana ya, tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial gitu. Pasti yang namanya kelompok sosial itu harus memiliki struktur dan perilaku gitu. Perilaku di sini tuh bisa dikatakan sebagai etika gitu. Kemudian yang kelima yaitu tersistem dan berproses. Nah, maksud dari tersistem dan berproses ini tuh jadi himpunan dari atau kelompok sosial yang kita punya itu harus tersistem dan memiliki proses gitu. Dimana kan kita tentu saja sebagai manusia harus apa ya, memiliki proses dan progres gitu kan. Nah, jika kita tidak berproses, kita hanya diam gitu kan, maka ya itu bukan yang namanya kelompok sosial gitu. Kita harus apa ya, memiliki proses lah gitu di dalamnya. Teman-teman di sini mungkin jika ada yang nggak ngerti atau kurang paham bisa langsung aja ya, kita santai aja gitu tanya-tanya atau bisa langsung menyanggah gitu terkait apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin next ya kita lanjut. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe kelompok. Nah, kira-kira dari teman-teman nih, aku mau nanya ke Devi deh. Devi, dari tipe-tipe kelompok ini nih ada 7 tipe kelompok kan ya. Nah, kira-kira Devi tahu nggak sih dari ketujuh ini tuh salah satunya gitu, tahu tentang tipe-tipe kelompok tersebut dan bisa ngejelasin gitu terkait tipe kelompok tersebut kayak gimana? Silakan Devi. Baik, kalau dari Depi tuh pernah ngedengar yang kayak istilah paguyuban gitu ya, sama patembayan. Paguyuban itu lebih ke kelompok sosial yang ada di masyarakat seperti RT, RW yang gitu bukan sih? Yang Depi tahu mah. Kalau untuk kelompok formal sama non formal tuh, kalau kelompok formal mah kayak uh, yang kayak Himageo kayak gitu mungkin. Kalau non formal gitu kayak geng, kayak apa ya, kayak kelompok-kelompok pertemanan kayak gitu, kayak geng motor atau yang lainnya gitu. Mungkin segitu kali Indri yang Devi tahu mah. Iya, makasih ya Devi. Kemudian dari yang lainnya mungkin ada yang mau sedikit ngebahas dulu tentang tipe-tipe kelompok ini, silakan sebelum nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Yuk, silakan teman-teman bisa interaktif aja gitu. Gak usah malu-malu kalau misalkan salah juga kan nanti kita sistemnya belajar bareng gitu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke, mungkin dari teman-teman nggak ada yang mau ngejelasin lagi ya. Di sini kita akan ngebahas tentang tipe-tipe kelompok ya. Yang pertama itu ada tipe primary group dan secondary group. Dimana kalau di bahasa Indonesia kan gitu, ini tuh ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer dan kelompok sekunder itu seperti apa sih? Nah, kelompok primer itu kelompok yang permanen dan saling mengenal antar anggotanya. Ciri-cirinya itu dia melekat di kepribadian dan tak akan terganti. Terus terjadi peleburan individu ke dalam kelompok dan tujuan individunya itu adalah tujuan kelompok gitu. Jadi kelompok primer itu adalah seperti kelompok utama lah gitu. Kemudian untuk kelompok sekundernya itu memiliki ciri-ciri yaitu kelompok yang besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak perlu berdasarkan saling mengenal secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng gitu. Contohnya seperti kontrak jual beli gitu. Nah, kelompok primer dan sekunder ini tuh memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern dan keduanya itu saling melengkapi sebetulnya. Untuk yang kedua yaitu tipe in-group dan out-group. Untuk tipe in-group, ciri-cirinya itu kita merasa sangat positif dan sepenuhnya merasa memiliki gitu. Kemudian tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai in-groupnya dan ada sisi superioritas. Nah, tadi benar ya apa yang dikatakan sama Depi juga sebenarnya hampir sama gitu kayak yang grup formal. Nah, in-group itu adalah grup yang apa ya, dilihat dari sisi
cara pandang kita gitu, diri kita. Nah, in group itu adalah grup yang kita miliki gitu kan. Jadi kita merasa sangat positif dan sepenuhnya merasa memiliki grup tersebut gitu atau kelompok tersebut. Dan di sini juga kita merasa bahwa grup ini tuh merupakan grup yang superioritas gitu, grup yang hebat lah, yang wah gitu, yang lebih dari segalanya gitu, lebih dari kelompok yang lainnya dibandingkan dengan out group. Kalau out group itu grup luar lah ya bisa dikatakan, atau grup yang tidak kita ikuti atau yang tidak kita miliki gitu. Jadi kelompok ini tuh yang menjadi lawan dari in group gitu kan. Jadi lawan dari grup yang kita miliki gitu. Nah, di sini tuh kita sering mengidentifikasikan bahwa grup itu tuh sebagai kelompok yang buruk, yang inferior, yang aneh gitu kan, dan hal-hal negatif lainnya lah ya. Jadi antara in group dan out group itu dilihat dari bagaimana diri kita berada gitu kan. Misalkan kalau kita ada di Himagio nih sekarang, kita kan pasti merasa memiliki dan merasa bahwa Himagio itu superioritas gitu, bahwa Himagio itu lebih dari yang lainnya gitu, lebih segalanya. Nah, untuk out group-nya mungkin di luar dari Himagio itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada paguyuban atau gemeenschap dan patembayan atau geselschap. Nah, untuk paguyuban atau gemeenschap itu memiliki ciri-ciri bentuk kehidupannya itu bersama, di mana anggotanya itu diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Tadi benar ya yang dikatakan sama Devi, contohnya itu kayak keluarga gitu, berdasarkan ikatan darah gitu kan, atau tempat dan jiwa pikirannya. Jadi contohnya itu seperti keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, RT kan tadi. Nah, biasanya dalam paguyuban juga hubungannya itu bersifat intim, privat, dan eksklusif gitu. Jadi hanya kita aja gitu, nggak ada ruang untuk orang lain di luar kita gitu. Kalau untuk paguyuban mungkin seperti itu. Kemudian untuk patembayan atau geselschap, ya untuk geselschap sendiri itu ikatan lahirnya itu bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Nah, di mana patembayan juga bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka dan strukturnya bersifat mekanis gitu. Hubungan perjanjian juga berdasarkan ikatan timbal balik gitu, tidak berdasarkan ikatan darah gitu seperti tadi paguyuban. Nah, contohnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu contohnya dari patembayan, ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu gitu, contoh dari patembayan itu contohnya seperti ikatan antara pedagang gitu atau organisasi gitu. Jadi bedalah antara paguyuban dan patembayan ya. Kalau paguyuban lebih ke hubungan ikatan darah, mungkin kalau misalkan patembayan karena ikatan timbal balik gitu atau ikatan saling menguntungkan lah gitu. Kemudian yang keempat ada tipe kelompok grup formal dan non formal. Nah, tadi juga sedikit disinggung ya sama Devi, grup formal itu kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Nah, tadi Devi mencontohkan dari Himagio ya mungkin. Iya, memang benar Himagio itu masuk ke dalam grup formal karena Himagio itu merupakan suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai peraturan yang tegas gitu, yang sengaja diciptakan oleh anggota-anggota di dalamnya untuk mengatur arah gerak atau hubungan di dalam kelompok tersebut gitu. Untuk selanjutnya ada grup non formal ya. Grup non formal itu tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Biasanya juga terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dan didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Tadi Devi juga mencontohkan seperti teman nongkrong gitu, misalkan bisa jadi seperti saat ini gitu, tempat teman belajar gitu. Itu juga merupakan grup non formal yang tidak ada peraturan yang mengikat di dalamnya gitu kan. Dan juga biasanya dari grup non formal ini juga tidak terstruktur gitu, tidak ada siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendaharanya, dan siapa anggotanya. Tidak ada yang seperti itu gitu untuk grup non formal. Oke,
Selanjutnya yang kelima ada tipe kelompok membership group dan reference group. Nah, untuk membership group itu merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik itu menjadi anggota dari kelompok tertentu. Batas-batas untuk menentukan keanggotaan seseorangnya juga pada suatu kelompok itu secara fisik tidak dapat dilakukan secara mutlak karena perubahan keadaan. Nah, situasi yang tidak tetap juga akan mempengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok, sehingga ada kalanya seorang anggota itu tidak sering berkumpul dengan kelompok tersebut, walaupun secara resmi dia belum keluar dari kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini tuh membership group itu dilihat dari posisi kita juga sih, seperti halnya tadi in group dan out group gitu. Di mana membership group itu kita menjadi anggota atau bagian dari grup tersebut, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk reference groupnya itu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang itu bukan anggota kelompok tersebut gitu untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi kita melihat kelompok lain dan menjadikan kelompok tersebut itu sebagai referensi untuk membentuk pribadi dan perilaku kita gitu. Jadi kita melihat kelompok lain sebagai referensi gitu untuk diri kita. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Jadi seseorang yang bukan anggota kelompok sosialnya yang bersangkutan itu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang tadi gitu sebagai acuan atau referensi untuk dirinya. Kemudian yang keenam ada kelompok okupasional dan volunteer. Untuk kelompok okupasional itu kelompok ini timbul karena anggotanya itu memiliki pekerjaan yang sejenis gitu. Nah, contohnya di sini mungkin karena kita berada di bidang geografi ya. Jadi contohnya itu seperti kelompok profesi. Nah, kalau di geografi itu kelompok profesinya seperti IGI. Teman-teman tahu IGI kan ya? IGI itu Ikatan Geografi Indonesia. Nah, itu bisa jadi seperti contoh kelompok dari okupasional gitu. Kemudian ada volunteer, di mana volunteer ini tuh merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun dia itu tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat gitu. Jadi sistemnya kalau volunteer itu kalau menurut aku ya teman-teman kayak pekerjaan yang sukarela mungkin ya, seperti itu, yang tidak bisa dipandang sama orang lain gitu kan, kayak pekerjaan yang nggak ada gunanya kalau menurut orang lain. Tetapi justru volunteer ini tuh pekerjaan yang yang bagus gitu, karena mereka bekerja atas dasar sukarela gitu kan ya kalau volunteer. Dan tujuannya juga kalau volunteer itu kayak untuk memenuhi kepentingan anggotanya secara individu dan juga secara umum gitu, tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya gitu, tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Nah, mungkin yang terakhir ya, satu lagi, yaitu yang ketujuh ada tipe kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu gitu. Dimana dalam hal ini kelompok sosialnya itu dilihat atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan perbedaan pekerjaan atau kedudukan gitu. Kedudukan keanggotaan pada kelompok sosial juga tidak selalu bersifat sukarela kalau untuk tipe yang ketujuh itu. Oke, mungkin dari ketujuh tipe kelompok yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya mungkin? Ya, gimana atau mau kita lanjut aja? Karena bahasanya juga sedikit lagi sih sebenarnya. Oke, lanjut aja mungkin ya. Nah, ini sepertinya slide terakhir ya teman-teman. Nah, di sini tuh slide mengenai kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, terdapat dua kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama itu ada kerumunan dan yang kedua itu ada publik. Kerumunan di sini itu merupakan suatu kelompok sosial yang sifatnya sementara, tidak terorganisasi, interaksinya bersifat spontan dan tidak terduga, serta orang yang hadir dan berkumpul juga mempunyai kedudukan sosial yang sama gitu. Nah, untuk publik itu kelompok yang bukan merupakan kesatuan, interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, pengumpulan publik dengan menggandeng nilai sosial atau tradisi masyarakat yang bersangkutan. Nah, dari kedua kelompok sosial ini nih, teman-teman tahu nggak sih perbedaannya di mana gitu antara kerumunan dan juga publik? Oke, mungkin
gini ya teman-teman, jadi untuk kerumunan itu mereka itu berada di satu tempat yang sama gitu, di satu lokasi yang sama, secara fisik mereka hadir gitu ada. Tetapi kalau untuk publik itu mereka disatukan tidak secara langsung gitu. Dapat juga interaksinya itu terjalin melalui alat-alat komunikasi. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin udah habis ya untuk materinya. Kita mau lanjut diskusi atau gimana nih? Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Depi mau nanya sih. Iya, boleh Depi. Jadi gini ya, kan nggak semua orang gitu masuk ke dalam kelompok sosial gitu ya. Kadang ada juga nggak tahu. Nah, yang Depi tanyain tuh, apakah itu hal wajar gitu atau enggak? Tuh, kalau seseorang itu enggak masuk kelompok sosial apapun gitu. Ya, kalau kita kan di sini sharing ya teman-teman, boleh membenarkan gitu jika jawaban dari aku salah gitu. Yang namanya kelompok sosial kan tidak harus selalu organisasi gitu yang terstruktur. Tadi juga kan dikatakan kelompok sosial itu ada seperti keluarga. Nah, kita itu manusia kan tentu dilahirkan dari sebuah keluarga kan ya, tidak mungkin kita lahir dari tumbuhan, tidak mungkin kita lahir dari hewan kan ya. Nah, secara tidak langsung gitu kita dari semenjak lahir juga udah masuk ke dalam kelompok sosial gitu. Kalau menurut aku gitu ya, kita udah masuk ke dalam keluarga gitu yang namanya tadi apa ya, kelompok primer mungkin ya, kelompok primer masuknya dan juga ke paguyuban gitu. Dari teman-teman yang lainnya mungkin mau ada yang nambahin boleh lah. Kalau jawabannya bisa dirasa kurang puas gitu. Gimana nih yang lainnya? Oke, mungkin dari teman-teman diskusinya bisa dilanjut nanti ya di grup WhatsApp mungkin ya, karena di sini juga saya lagi ada kepentingan lain dan di sini menggunakan device orang lain gitu ya, karena device-nya juga udah mau dipakai. Mungkin untuk sesi diskusi bisa dilanjut nanti ya di balik layar. Saya mau bilang 2 kata sih. Terima kasih dan mohon maaf gitu. Terima kasih karena udah mau belajar bareng gitu kan malam ini. Nyempetin waktu untuk sharing-sharing dan juga mohon maaf gitu apabila emang ada kesalahan dalam penyampaian materi, mungkin nanti teman-teman bisa nyari referensi lain lah gitu untuk materi ini. Ya gitu aja mungkin ya teman-teman. Makasih banyak udah mau nyempetin. Ya makasih semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak dari yang lainnya sebelum ditutup? Di SS dulu nggak sih? Iya, boleh. Yuk kita dokumentasi dulu mungkin ya. Boleh semuanya siap ya. 1, 2, 3. Bentar. Ulangi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Udah ya dokumentasi. Nanti dari teman-teman mungkin hasilnya ya, recordnya nanti di-upload di YouTube.